Kita mulai Pak Basge. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi yu'ayyidu nasrihi man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta program online dari Syarikat Islam Politik yang tema besarnya adalah pembelajaran intisari Islam kafah, berislam yang utuh, jangan sampai berislam itu hanya sepotong. Ini adalah satu proses program yang setiap ditayangkan Sabtu malam, dan alhamdulillah ini sudah yang ke-18. Ini yang seri yang ke-18. Berantai berurutan sudah dibicarakan mengenai masalah prinsip-prinsip keimanan yang benar. Yang kedua, prinsip-prinsip syariat yang terkait dalam masalah pribadi, termasuk misalnya ibadah mahdho, termasuk misalnya berakhlak yang baik, berpakaian, makan minum, itu adalah syariat syahsiyah, syariat pribadi. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah membahas syariat sosial politik, syariat bermasyarakat. Syariat yang terkecil adalah keluarga. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berkeluarga yang benar. Kemudian berorganisasi yang benar. Kemudian berpolitik yang benar. Kemudian dibahas di dalam pembelajaran ini adalah bagaimana Islam di Indonesia. Kemudian kita juga membahas bagaimana Islam di dunia internasional. Saudara, pada pembelajaran kita terkait dengan masalah berislam kafah ini, kita sekarang masuk kepada satu materi yang sebetulnya dibahas berturut-turut, mulai dengan misi Islam yang terkait dengan di dunia internasional. Ternyata misi Islam itu suatu misi yang besar. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah misi untuk memperbaiki peradaban manusia. Jadi dalam kunci pernyataan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi dari Allah untuk menurunkan Rasulullah dan mengutus Rasulullah itu ternyata tidak hanya masalah untuk masuk surga setiap individu, tetapi lebih luas dari itu, yaitu untuk membawa manusiaku supaya beradab, supaya mempunyai peradaban yang mulia, peradaban yang maju, peradaban yang baik, tidak kuno, tidak kolot, tidak terbelakang, tidak peradaban yang penuh dengan keburukan, tapi peradaban yang mulia dan peradaban yang maju, menguasai banyak sunatullah, yaitu kaidah-kaidah dari alam semesta yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sehari geluti sebagai penghuni dari bumi kita yang sangat kecil tetapi istimewa ini. Saudara sekalian, dari pembahasan bahwa Islam itu mempunyai misi untuk memperbaiki peradaban, membawa rahmat bagi alam semesta,
Ternyata misi itu tidak bisa dilakukan kalau kita berislamnya acak-acakan. Berislamnya hanya asal berislam. Disinilah kemudian tantangan yang kita sekarang hadapi. Bagaimana kenyataan secara faktual kondisi umat Islam di dunia internasional, tentunya termasuk di Indonesia. Apakah umat Islam di dunia dan di negeri ini bisa membawa peradaban yang mulia dan maju? Apakah kita terseret pada peradaban yang sebetulnya rusak? Sebagaimana dulu sebelum Islam diturunkan, sebelum Nabi diutus, Mekah dan dunia pada umumnya termasuk Romawi dan Persia mempunyai peradaban yang sangat merusak, peradaban yang buruk sekali. Tetapi dengan hadirnya Rasulullah, dengan wahyu yang diberikan oleh Allah berturut-turut dari Mekah, kemudian ke Madinah, dan akhirnya Islam betul-betul merubah peradaban dunia. Dari peradaban yang buruk menjadi peradaban yang mulia, baik, membawa rahmat bagi alam semesta. Namun saudara sekalian, untuk bisa mempertahankan fungsi itu, ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi. Dan mulailah masuk umat Islam kepada kekeliruan-kekeliruan di dalam berislamnya. Akhirnya peradaban itu dari yang hebat, yang mulia, pelan-pelan mundur, akhirnya tidak kita mengakui kembali seperti zaman sebelum Islam datang. Betapa itu manusia sekarang begitu banyak yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Bertuhankan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlaknya juga mulai keluar dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi antar manusianya, cara kita mengelola lingkungan kita sangat eksploitatif dan merusak lingkungan. Dan itu semua kemudian memberikan pada kita dampak, yaitu dampak yang membuat peradaban manusia sekarang semakin merosot kualitasnya. Nah, misi Islam untuk memperbaiki peradaban seperti ini, itu ternyata faktornya setelah kita bicarakan pada beberapa kesempatan yang lalu. Faktornya itu adalah salah satu yang paling menentukan pendidikan. Pendidikan yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh pendidikan, para pengajar Islam untuk anak didik. Untuk anak didik. Dan anak didik ini kan melalui proses pendidikan, jadilah dia alumni, produk dari pendidikan itu. Kalau kita bicara di Indonesia misalnya, kita punya pendidikan yang formal, informal, non-formal, dan dikelola oleh penguasa, pemerintah, juga dikelola oleh swasta, di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup organisasi, di dalam lingkup sekolah. Bentuk sekolah juga macam-macam. Ada sekolah yang spesifik tentang masalah keislaman yang disebut dengan terkenal dengan pesantren, pondok pesantren. Ada sekolah yang bersifat tidak memakai ciri bahwa itu khusus Islam, tapi umum. Itu pendidikan yang umum. Nah, saudara sekalian, semua produk pendidikan itulah yang kemudian menjadi alumni yang ujungnya adalah mereka kemudian memberikan efek kepada pembelajaran dan praktek masyarakat pada umumnya. Kemarin dibicarakan bahwa pendidikan apakah di keluarga, apakah di pendidikan umum, apakah di pendidikan pesantren, level dasar, apakah level menengah, apakah level tinggi, itu sebetulnya kunci. Kunci dari kesuksesan
sebuah masyarakat untuk menuju misi Islam yang luas, yaitu perbaikan peradaban. Saya kira itu catatan pengantar saya, dan pada hari ini kita akan mendengarkan dari seorang tokoh pendidikan, Bapak Dr. Abbas Thoha, yang beliau punya pengalaman banyak sekali dalam proses yang terkait dengan pendidikan, khususnya informal, yang mungkin nanti bisa beliau sampaikan terkait dengan masalah keislamannya juga banyak, tapi juga beliau akan mengevaluasi juga, menilai juga pendidikan yang terjadi di Indonesia, termasuk pendidikan di lingkungan keluarga, di pendidikan formal sekolah, di pondok pesantren. Apa yang diajarkan di sana terkait dengan masalah Islam? Apa yang diajarkan di sana? Apakah pengajaran yang diberikan di pondok pesantren, di pendidikan umum, di keluarga, di institusi Islam, misalnya di masjid, berhasil membawa misi untuk supaya alumninya bisa menjadi motor gitu ya, yang membuat misi Islam memperbaiki peradaban yang rusak ini bisa tercapai. Jadi saya kira itu pengantar saya. Mari kita simak bersama apa yang diamati dan disarankan. Karena sudah sekalian, kalau pendidikan itu materinya sangat terbatas, otomatis kemampuan alumninya juga terbatas. Ini saya minta supaya difahami. Kalau pendidikan itu kurikulumnya sempit, maka otomatis pemahaman alumninya juga sempit. Kemampuan alumninya untuk mengelola diri, keluarga, dan masyarakatnya juga sangat terbatas. Jadi tidak salah lah kira-kira bahwa Islam ini runtuh, Islam ini terpuruk, Islam ini terbelakang, karena pendidikan yang diajarkan pada anak-anak Islam itu ada yang salah. Nah, mari kita simak bersama bagaimana Pak Abbas Thoha bisa memberikan konsep-konsep beliau, pengamatan beliau tentang pendidikan di negeri ini, khususnya di negeri Muslim, terkait dengan masalah materi keislaman, sehingga memberikan produk, dan produknya atau alumni itu, apakah alumni produk pendidikan di negeri ini mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi untuk bisa membawa misi Islam yang merubah peradaban yang buruk menjadi suatu peradaban mulia, membawa rahmat bagi alam semesta. Saya kira itu pengantar, dan saya persilahkan untuk Pak Abbas Thoha memulai ceramahnya. Jadi peradaban adalah satu bentuk kenyataan yang nyata terjadi karena buatan manusia yang bisa dicermati dan diikuti. Nah, secara harfiah peradaban itu berasal dari bahasa Arab, kemudian dikembangkan dan sekarang sudah menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, intinya adalah manusia itu dilahirkan dengan memiliki akhlak. Islam itu mengajarkan bahwa manusia dengan akalnya bisa membuat peradaban. Jadi yang diutamakan akal. Karena apa? Islam mengajarkan bahwa kita memiliki akal dan logika. Dia mendorong manusia itu untuk belajar. Nah, sebagai bentuk ya daripada pembelajaran manusia yang menggunakan itu, terjadilah lompatan ya peradaban yang dilakukan oleh umat Islam, oleh manusia. Kalau kita lihat peradaban yang ada, kalau kita bagi Islam itu, kita membagi itu hanya dua. Satu zaman jahiliyah, yang masyarakatnya porak-poranda, normalnya tidak baik, sopan santun, adab, gaya kehidupan. Kemudian lahirlah Islam, yang kemudian berkembang baik dengan membangun suatu masyarakat, ya, yaitu masyarakat madani. Nah, dalam masyarakat madani itu dibangunlah sistem pemerintahan, sistem perekonomian, ideologi.
politik, dan berbagai kehidupan dan kesejahteraan yang dibangun di dalam masyarakat modern itu, di mana kaum minoritas juga mendapat tempat untuk hak hidup bersama dan dihormati. Nah, inilah satu peradaban yang besar yang dilahirkan oleh Islam yang menjadi peradaban manusia. Nah, kalau sedangkan Barat melihat peradaban ini dibagi atas pertama adalah masa kegelapan, kemudian masa modern, kemudian masa postmodern yang di mana banyak hal-hal yang baik itu kemudian hilang di dalam kehidupan manusia. Homo homini lupus itu berkembang dalam peradaban terakhir ini di Barat. Nah, selanjutnya di dalam perjalanannya manusia tadi masuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan tadi merupakan proses belajar mengajar, ada input, ada proses, ada output. Inputnya ini anak didik, prosesnya itu pembelajaran, outputnya adalah bentuk kompetensi yang akan dimiliki oleh didik tadi. Tapi dalam Islam, proses pembelajaran itu tidak hanya formal di sekolah, tetapi juga di luar dan lingkungan. Ini sejalan dengan pendapat yang berkembang, ya, yang membentuk behavior, perilaku seseorang itu adalah genetika keturunan. Pendidikan Islam dalam melahirkan manusia unggul dengan kriteria kompetensi pada dasarnya itu adalah akhlak. Yang dibangun di dalam Islam itu pertama akhlak. Dengan akhlak yang baik diikuti dengan kriteria-kriteria lain akan menjadikan dia seorang menjadi agen perubahan dan pembangunan dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini, dalam pendekatan terakhir, kompetensi anak didik itu dibagi atas dua, kompetensi dasar dan kompetensi khusus. Nah, kompetensi dasar itu adalah mengacu pada akhlak, ya, kemudian diikuti dengan sidik, amanah, fatonah, tarbiyah, dan selanjutnya. Nah, sedangkan kompetensi khusus, ya, itu adalah misalnya seorang keluaran itu memiliki kompetensi khususnya adalah sebagai dokter, kompetensi khususnya adalah sebagai accounting, kompetensi khususnya adalah berkembang sebagai seorang diplomat dan seterusnya. Tetapi apapun kompetensi yang khusus, kalau tidak memiliki kompetensi dasar, yang dalam hal ini Islam menggarisbawahi akhlak atau karakter yang sekarang dikembangkan oleh HIP, di mana karakter itu jauh daripada peradaban yang telah dibangun sebelumnya. Nah, dalam proses pendidikan tadi, beberapa variabel kita kenal, yaitu kalau pendidikan formal, itu ada guru, ada materi, ada metode, infrastruktur, kemudian ada metode yang diaplikasikan. Bisa cara belajar siswa aktif, kemudian berbasis kepada murid, kemudian pendidikan orang dewasa, dan seterusnya. Keluarlah kompetensi yang kita harapkan tadi. Tetapi dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ini, nah ini pemerintah dalam hal ini sudah jauh sekali menyimpang dari peraturan perundangan ya nomor 20 tahun 2003. Jadi acuan pendidikan itu diawali dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian muncul Pancasila. Dan dari Pancasila itu kemudian dielaborasi masuk ke bagian daripada kurikulum pembelajaran untuk membentuk kompetensi dari anak sesuai dengan standar pendidikan, dan apakah mereka pendidikan itu di pesantren atau umum bagian, tapi pada dasarnya pembelajaran agama, pembelajaran sejarah dan Pancasila. Variabel yang menentukan pendidikan itu tadi adalah guru, dosen atau guru tua kalau di pesantren, kemudian kurikulumnya, kemudian alat bantunya, infrastrukturnya, metodologinya, bahan ajarannya. Nah, dalam hal inilah bahan ajaran di dalam roadmap pendidikan sekarang, kurikulum yang dikembangkan itu sangat miskin dengan pembentukan menjadikan suatu akhlak yang mulia, sehingga kompetensi dasar yang kita harapkan keluar daripada proses pendidikan itu tidak terjadi. Untuk menjadi dokter mudah, untuk menjadi insinyur tidak sulit, untuk menjadi lawyer tidak mudah. Tetapi bagaimana seorang lawyer yang memiliki akhlak yang baik, ini
memerlukan satu proses pendidikan. Inilah keunggulan dan kelebihannya pendidikan pesantren maupun sekolah-sekolah yang dibangun oleh para pendahulu pada tahun angkatan 30-an seperti INS Kayu Tanam, seperti di Pulau Jawa ini berapa pesantren-pesantren besar, Al-Ittihadiyah di Medan, Training College Sumatera Barat, Islamic College, ya, mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Jadi hampir tidak ada di antara kelulusan mereka itu yang terlibat macam-macam, tapi mereka adalah agen pembangunan, agen perubahan yang merupakan penyelaman atas peradaban manusia yang ada sekarang. Karena peradaban manusia itu, yang betul itu, menurut saya, ada peradaban yang dibangun Islam, yaitu yang dimulai dari masyarakat Madani yang terlahir sekitar tahun 1400 sekian. Nah, untuk itu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Untuk melakukan misi penyelamatan tadi, harus ada orangnya, harus ada change agent-nya, harus ada pengawasnya, harus ada pelakunya. Jadi manusia sebagai pelaku, manusia sebagai objek, manusia sebagai tujuan, ini harus kita tentukan. Nah, tetapi sekarang, semua itu ditaruh dalam kebijakan-kebijakan rezim. Nah, kebijakan inilah yang harus selalu kita awasi, kita perhatikan sedemikian rupa. Ya. Namun ada hal yang gembira yang perlu saya sampaikan. Saya melihat beberapa pendidikan yang dikembangkan. Seperti Dr. Adian Kusaini itu membangun satu pesantren. Pelajaran umumnya kecil sekali. Tapi pelajaran agamanya, baca kitabnya, berhujjahnya, muzakarah, dan macam-macam dikembangkan. Sehingga anak-anak pendidik dari pesantren tersebut, perannya itu memahami agama, memahami mengenai Islam, mengenai filosofi yang ada. Kemudian untuk umumnya, mereka mengikuti dalam paket-paket. Paket C, paket B, dan paket A. Di Sentul, itu selama semester, mereka mendapat pendidikan agama plus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sedangkan pendidikan umumnya, mereka diberikan bentuk paket. Nah, dengan demikian betul-betul mumpuni menguasai masalah ilmu-ilmu Islam. Nah, sekarang tinggal pilihan kita bagaimana. Nah, kalau kita tengok di perguruan tinggi Islam, ya sebagai intelektual, sebagai agen perubahan yang bagus, sekarang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta ini sudah banyak terpapar dengan pemikiran-pemikiran orientalis. Karena apa? Dosen-dosen mereka, buku acuan mereka, dan sebagainya, itu adalah yang terjadi, yaitu westernisasi daripada pemikiran, daripada peradaban yang dikembangkan, yang menjadi outputnya, itu sudah tidak murni lagi dari Islam. Nah, sekarang ini dibangun lagi satu pendidikan, itu di Jogja, itu Universitas Islam Indonesia Internasional itu, yang kalau tidak salah muridnya sudah 1000 lebih dari hampir lebih 70 negara. Nah, kita belum tahu ini bagaimana kurikulum. Nah, saya belum begitu jauh mendalami, tapi yang kita khawatirkan bahwa dari bumi Indonesia ini lahir lagi lah para pemikir-pemikir Islam yang jauh daripada peradaban yang pernah ada baik, karena kurikulum dan pemikiran mereka yang sudah terpakar dengan sekuler dan liberalisme. Jadi lebih baik dari tetapi pada pertengahan dengan kopinya materi-materi Islam oleh Barat, kemudian dilakukan westernisasi, kemudian tokoh-tokoh di Indonesia ini belajar juga ke sana. Maka kembalilah mereka sebagai pendidik yang membawakan aroma-aroma sekuler dan liberal. Bagaimana kita akan bertahan dengan peradaban manusia yang dalam daerah ini adalah peradaban Islam. Jadi untuk itu kita harus memperhatikan variabel yang tadi adalah anak didik yang dididik di rumah, di sekolah, dan juga bisa melahirkan produk pendidikan dengan ketiga kompetensi, yaitu kompetensi dasar utamanya akhlak. Jadi samping yang umum itu adalah harus amanah, fatonah, jujur, tarbiyah, sidik, dan seterusnya. Kemudian tentu juga dibekali dengan yang selama ini dikembangkan di IJMI adalah
mereka itu harus visioner dan juga chopper dalam pengamatan perkembangan melihat ke depan. Nah, sedangkan kompetensi khusus itu bisa diramu atau disusun dengan rupa untuk ke depan. Jadi misi penyelamatan Islam ini merupakan atau misi penyelamatan peradaban manusia sekarang ini menjadi pekerjaan yang amat besar karena berbagai intervensi dari berbagai kelompok-kelompok tertentu, ya, yang hebatnya Yahudi melakukan pemikiran, melemparkan pemikiran-pemikiran, tapi mereka sendiri bertahan dengan perilakunya. Nah, dalam hal ini kita perlu meniru Jepang. Peradaban di Jepang itu, mereka mengadop pengetahuan yang masuk, mereka filter, kemudian peradaban mereka tetap bertahan. Nah, bagaimana kita di Indonesia ini, yang sebetulnya peradaban kita ini tumbuh berkembang sudah sangat baik, sehingga misalnya beberapa tempat di Pulau Jawa, ya, sehingga kita katakan Sumatera Barat, Serambi Mekah, Aceh Serambi Mekah, tetapi sekarang di sana pun juga sudah mulai terpapar dengan materi-materi Barat yang tumbuh berkembang melalui berbagai upaya yang dilakukan. Jadi intinya adalah kriteria kompetensi yang perlu dihasilkan melalui pendidikan, yaitu pendidikan formal yang kurikulumnya terjaga dengan baik, kemudian informal adalah di rumah dan di rumah tangga, kemudian lingkungan yang diciptakan yang baik. Nah, jadi sebetulnya dalam hal ini berbahagialah mereka yang sekolah di sekolah-sekolah khusus dan di pesantren, karena mereka mempunyai bekal yang cukup kuat. Jadi saya rasa demikian saja paparan saya, yaitu mengenai peradaban, mengenai pendidikan, kompetensi kriterianya, misi pelanjakan, kemudian hambatan dan pengaruh, dan yang akan melakukan intervensi terhadap proses penyelamatan itu sendiri. Demikian paparan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Prof. Fuad. Tadi walaupun tersendat-sendat presentasi dari Pak Abbas Toha, mungkin karena koneksi di Jakarta katanya sedang hujan lebat, mungkin dengan internetnya putus-putus gitu, tapi masih kita tangkap lah, insya Allah. Jadi kalau saya bisa memberikan sedikit resume, beliau mengatakan bahwa kalau bicara tentang masalah pendidikan yang dikaitkan Islam itu ada dua sisi, adalah masalah kompetensi dasar dan kompetensi khusus. Kompetensi dasar itu adalah akhlak yang bagus, tapi tadi belum dibicarakan oleh beliau apa yang dimaksudkan akhlak dalam bentuk yang luas. Kemudian yang kedua khusus adalah masalah profesi. Apa yang mau menjadi bagian dari keahlian yang bersangkutan. Kemudian juga proses beliau mengatakan tergantung pada gurunya, tergantung pada kurikulumnya, dan tergantung pada infrastruktur, metode di dalam pendidikannya. Baru dihasilkan adalah agents of change. Alumni pendidikan, termasuk pendidikan otomatis pesantren, pendidikan keluarga, pendidikan umum pada jenjang apapun, diharapkan mempunyai kompetensi yang judul besarnya beliau mengatakan menjadi agent of change. Yang agent of change-nya itu ke arah tadi itu merubah peradaban manusia. Bukan hanya penyelamatan diri sendiri, yang dimaksudkan mestinya agent of change dari suatu masyarakat, bukan penyelamatan untuk diri sendiri. Maksud saya penyelamatan diri sendiri itu artinya ya dia sudah bisa bekerja, sudah bisa makan, sudah bisa mempunyai keluarga, sudah bisa insya Allah nanti mati bisa masuk surga. Kalau itu tidak bisa menjadi agent of change dari suatu masyarakat, itu yang dia robahnya dirinya sendiri sama keluarganya. Saya kira itu mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Abbas Toha, bukan seperti itu yang diharapkan produk dari pendidikan ini.
Saya kira itu sudah sekalian catatan yang saya tulis di sini. Kemudian beliau menambahkan kita harus mewaspadai problem atau infiltrasi gitu dari pemikiran orientalis yang mempunyai mungkin orientasi yang berbeda, baik mengenai masalah kompetensi dasar tentang akhlak, mungkin tentang masalah kompetensi khususnya, ya mungkin bisa disamakan lah. Tapi kompetensi dasar dari pendidikan yang tadi disebutkan sebagai pemikiran orientalis itu sama sekali jauh dari pendidikan akhlak. Saudara sekalian, ini catatan saya yang saya tangkap. Monggo sekarang kita berdiskusi. Seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam program online kita ini, kita tidak berarti mesti bergantung pada pemateri tunggal, tapi bergantung pada kita semua. Kontribusi kita semua yang diharapkan untuk memperkaya wawasan sehingga kita menjadi semakin maju di masa yang akan datang. Saya minta nanti pendapatnya Pak Khalil Ridwan mengenai masalah pendidikan ini, Pak. Karena Pak Khalil ini adalah pemangku pondok pesantren besar di Jakarta yang beliau punya pengalaman lama. Mungkin Pak Khalil bisa kerso Pak memberikan komentarnya bagaimana pendidikan di negeri ini termasuk pendidikan Islam, pesantren, pendidikan umum, pendidikan keluarga bisa menghasilkan alumni yang bisa merubah peradaban dunia yang rusak ini menjadi peradaban dunia yang mulia. Bagaimana Pak Khalil? Ada komentar? Silakan Pak Khalil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali pada malam hari ini. Sebetulnya tidak sengaja, ini semata-mata qadarullah, takdir Allah. Amin, amin, alhamdulillah. Sedang tidak berpenampilan kiai tadi kan, pakai kaos, t-shirt, nggak pakai peci. Setelah Pak Fuad negur saya ambil peci putih nih. Saya nggak negur loh Pak, saya tidak menegur, sungguh loh. Saya mengatakan apa adanya, saya tidak menegur. Saya hanya mengatakan Pak Yai Khalil. Iya. Oh Pak Khalil. Iya. Jadi saya terlambat, saya mendengar akhir daripada penyampaian Pak Abbas Toha, senior saya, tentang pesantren. Jadi kalau ditanyakan komentar, maka komentar saya sekarang ini adalah pesantren kadang-kadang kontraproduktif ya. Misalnya tokoh sekuler Indonesia itu Nurholis Majid dari pesantren, ya, dan pesantrennya Gontor lagi, pesantren saya. Kemudian Ulil Absar Abdullah dari pesantren, dari Rembang itu kan. Kemudian dia tokoh liberal. Kemudian banyaklah ya, ada dari Sumeneb, Bustairi dan sebagainya. Jadi kenapa nih kan? Sementara pesantren menurut Pak Abbas Toha adalah sangat ideal untuk pendidikan putra-putri umat Islam Indonesia ini, tapi justru pesantren melahirkan Bapak Sekulerisme, Nurholis Majid, Bapak Pluralisme, Gus Dur, dan Bapak Harun Nasution, Ulil Absar Abdullah dan sebagainya ya. Nah, ini kenapa? Maka saya sebagai orang pesantren melihat pesantren sendiri masih ada yang harus dilengkapi. Ya, misalnya pesantren mestinya mencontoh Rasulullah SAW sebagai lembaga pendidikan formal ya, bagi umat pada zaman sekarang ini, khususnya Indonesia, wajib meniru beruswah kepada Rasulullah, yaitu materi atau madah yang pertama dipentingkan adalah akidah Islamiyah salimah, akidah Islamiyah sahihah. Nah, untuk menanamkan akidah ini, Rasulullah itu butuh waktu 13 tahun sebelum hijrah, periode Mekah. Makanya di Mekah itu ayat-ayat itu pendek-pendek, lugas-lugas, hitam putih.
kul huwallahu ahad, ya. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, tabbat yada abil lahab wa tab. Itu semuanya soal akidah, soal ideologi, soal keyakinan. Yang mana akidah, ideologi, keyakinan ini menjadi pondasi daripada bangunan Islam yang akan dibangun. Nah, kemudian setelah pondasinya ini kuat dan utuh, barulah Allah menurunkan perintah sholat, yaitu pada tahun 11 kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah. Adapun saum, rukun Islam yang ketiga, kemudian zakat, rukun Islam yang keempat, apalagi haji, rukun Islam yang kelima, itu pasca hijrah setelah di Medina. Ya, saum tahun kedua hijrah. Kemudian zakat sesudah hijrah, kemudian haji bahkan tahun 8 hijrah atau tahun 9 hijrah sebelum beliau wafat. Makanya hajinya dinamakan haji wada. Disinilah semacam kekurang pahaman para pendiri pesantren, para pengasuh pesantren, karena pesantren yang ada ini mayoritas orientasinya itu akhirat. Akhirat pun didominasi oleh ritual, ya, oleh ritual ibadah mahdoh, ibadah ritual seperti sholat, zikir, ngaji, menghafal Quran dan sebagainya, sehingga pesantren terjebak asik dengan soal-soal akhirat, padahal mereka masih ada di dunia. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tidak seimbang, ya. Akhiratnya dengan dunianya tidak seimbang. Walaupun akhirat itu memang lebih penting, ya. Akhirat itu lebih baik untuk mendapatkan perhatian. Walal akhirat itu khairul laka minal ula, itu ayatnya. Tetapi jangan lupa bahwa kita untuk bisa bahagia di akhirat tentunya berangkat dari kebahagiaan di dunia. Kita sudah 75 tahun merdeka lebih bahkan, ya. Tidak pernah hasanah kita nih. Padahal doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kita ucapkan setiap habis sholat, setiap acara pertemuan, setiap ada doa mesti penutupnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Bil akhirah hasanah itu urusan pribadi kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya itu rahasia, sirrun min asrarillah. Tapi urusan dunia itu bisa kita lihat sendiri. Ya, kalau kita berpikir terbalik, mafhum mukhalafah dari belakang, misalnya Cina misalnya, Cina, ya, dia kafir, pasti kan Cina kafir kan. Nah, kemudian kok kalau dagang dia berhasil, sampai 9 orang terkaya di Indonesia ini orang Cina, ya, dan Cina itu kafir semua, yang Cina Islam tidak masuk 9, tidak masuk 9 Taipan. Nah, ini kenapa? Nah, padahal dia, ya, tidak muslim, berarti tidak sholat, berarti tidak ibadah, berarti tidak zikir dan sebagainya. Nah, kenapa kiai-kiai yang ibadahnya luar biasa, bahkan ikut sufi, ikut tarekat, zikir dan lain sebagainya, masih banyak kiai yang nggak mampu naik haji. Ya, naik haji kalau dikasih hadiah sama orang lain. Ini kan haji itu kan menggambarkan rukun Islam yang kelima, artinya harus mampu dari urusan dunia, urusan ekonomi, ya, urusan materi, kekayaan dan sebagainya, atau fasilitas. Ya, saya alhamdulillah, ya, kiai haji itu nggak ada masalah. Saya kalau dihitung tuh mungkin lebih dari 18 kali saya naik haji, nggak pernah bayar lagi kan. Malah pulang haji ngantongin duit kan. Nah, jadi ini mestinya menjadi satu bahan diskusi dalam diskusi kita ini, bagaimana menjadikan pesantren utuh 100% sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling ideal untuk umat, dan dia akan menjadi calon pemimpin. Ya, santri menjadi calon ulama yang memimpin, bukan yang dipimpin. Dan memimpin itu bukan memimpin doa, bukan memimpin rombongan haji, bukan memimpin zikir, memimpin demo sekaligus, ya, sekalian, tapi memimpin umat di dunia ini. Apakah jadi ketua RT, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi panglima TNI, Kapolri, kepala BIN, ya, kepala BIN. Itu
atau menjadi pengusaha yang berhasil, yang sukses, tapi basisnya dia pesantren. Maka santri-santri ini harus dididik, ditempa, ya, seperti di kawah candra di muka itu ya, kalau doktrin mentor itu didoktrin, ya, dibentuk, ya, sehingga dia tamat pesantren, dia menjadi calon ulama yang memimpin, bukan yang dipimpin, ya, bukan yang dibeli, bukan yang dijual dan sebagainya. Saya tutup dengan apa? Di zaman Rasulullah SAW itu kan ada hadis al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama ini kan mestinya logikanya kan tamat pesantren. Ulama maksudnya kan ulama din, ulama agama, ulama Islam, ya, bukan ulama ilmuwan intelektual, ya. Walaupun ilmu-ilmu di luar ilmu agama pun adalah ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Allah yang fardu kifayah minimal, ya, bukan sunnah itu, ya, bukan mubah. Nah, menuntut ilmu itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu semua ilmu. Cuma ilmu itu ada dua bagian, ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu ain ini yang ilmu agama ini, yang di pesantren itu, terutama pesantren tradisional, pesantren salafiyah. Nah, jadi ternyata jebolan pesantren, dia calon ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi para nabi. Bukan Nabi Muhammad aja. Nabi Sulaiman, raja di raja, tentaranya paling kuat, wilayahnya luas sampai negeri Sabah menjadi bagian daripada kerajaan Sulaiman. Orang Barat mengatakan King Solomon bahkan. Ya, ada Nabi Musa, ya, pemimpin yang melawan penguasa yang tirani, penguasa yang otoriter, penguasa yang diktator, Firaun yang mengaku Tuhan dan sebagainya. Ada Nabi Ibrahim yang berdakwah hampir 1000 tahun, tapi anaknya sendiri tidak mau ikut. Dia menyelamatkan umat manusia. Ada Nabi Nuh, ya. Nabi Ibrahim sempat dilempar ke api unggun oleh Raja Namrud, tapi apinya diperintah oleh Allah, ya nar kuni bardan salama. Nah, ini ulama pengganti para nabi. Apa yang digantikan? Saya membaca dan melihat yang digantikan adalah pertama tugas para nabi itu harus diambil alih. Nah, tugas para nabi apa? Nabi itu apa? Yaitu memimpin umat supaya happy ending di jalan Allah, ya. Ya, kalau perlu dia melawan tirani dan sebagainya, seperti Nabi Musa yang saya sudah gambarkan tadi. Ya. Jadi ulama yang mengambil tugas para nabi yaitu menjadi pemimpin, menjadi tanggung jawab terhadap dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Nah, itu yang harus diambil. Nah, kebanyakan santri-santri kita ini kalau kita tanya cita-citanya menjadi apa, apalagi pesantren tahfidz sekarang ini, cita-citanya kamu apa, nak? Saya mau menjadi imam besar di Masjidil Haram Makkah, ya. Alhamdulillah, semuanya senang kan. Padahal itu kan mimpi aja kan, karena imam di Masjidil Haram itu kan cuma 5 orang, ya, 5 orang dari sekian miliar umat Islam, ya. Artinya paling tidak dia ingin menjadi imam di masjid-masjid BUMN yang gajinya gede gitu kan, bulan puasa panen itu kan. Itu bukan satu idealisme bagi seorang penuntut ilmu di lembaga pesantren. Bahkan perlu saya katakan bahwa ketika zaman Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai panglima perang, bukan sebagai imam sholat, ya, tapi imam daulah. Ketika zaman Abu Bakar itu semua yang hafal Quran, sahabat itu berangkat perang di front terdepan untuk melawan tentara Romawi. Maka sampailah berita kepada Umar bin Khattab bahwa banyak hafiz-hafiz ini yang syahid, yang wafat karena perang tersebut dalam jihad ini. Ketika sampai ini berita, maka Umar berpikir, Umar kan kritis orangnya, fenomena sangat responsif, maka dia datang kepada Khalifah Abu Bakar mengatakan, Tuan Khalifah, kalau ini dibiarkan, ya, para hufaz pada syuhada semua, nanti Quran hilang, ya, Quran hilang. Kalau gitu kita bukukan Quran ini, kita jadikan kitab Al-Quran, jadikan buku. Karena tapi Abu Bakar menolak, mengatakan
Wah itu bidah. Nabi tidak pernah menyuruh. Nabi tidak pernah memberikan contoh untuk membukukan Al-Quran. Akhirnya dikumpulkan para sahabat, maka keputusannya wa amruhum syura bainahum, diputuskan bahwa Quran perlu dibukukan, perlu kalau sekarang dicetak menjadi satu kitab. Nah, kemudian berhasillah Umar menyelamatkan Quran ini dari kepunahan, karena semua yang hafal Quran itu ada di front terdepan dalam jihad melawan Romawi. Nah sekarang hafiz-hafiz Quran ini saya lihat tidak begitu ya. Bahkan mohon maaf, saya pernah diundang oleh satu pesantren di Kalimantan Timur itu, ya ada satu pesantren mengundang saya. Waktu itu saya ketua MUI, dia undang juga lah pembaca Al-Quran itu juara Qori internasional. Si panitianya cerita sama saya setelah selesai acara bahwa untuk mengundang Qori juara internasional ini dari Indonesia ini itu pakai syarat. Syaratnya harus diberikan tiket pesawat Garuda. Nggak mau dia pesawat yang lain. Harus disediakan hotel berbintang. Mohon maaf ya, ini akan saya tutup mungkin kepanjangan. Hotel berbintang. Kemudian minta honor 5 juta. Waktu itu 10 tahun yang lalu 5 juta itu besar. Dan pakai DP 2 juta. Kalau DP-nya tidak dilunasi satu hari sebelumnya, Ustaz nggak berangkat. Nah, kemudian setelah acara, dia baca Quran panjang sekali. Ya, sampai mungkin hampir 20 menit, hampir setengah jam. Saat saya penceramah dari ketua MUI pusat ini kehabisan waktu. Nah, setelah selesai acara, dia udah pulang duluan, masuk wisma, ada satu wisma dengan saya. Dia duduk di luar di teras, pakai baju belang-belang seperti kaos yang saya pakai ini sekarang ini. Kemudian tidak pakai peci dan merokok. Ya, merokok. Nah, itulah karakter seorang Qori juara internasional. Ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Tapi itu saya alami sendiri. Oleh karena itulah pesantren-pesantren, terutama pesantren tahfiz sekarang yang sedang ngetren, harus ditanamkan kepada anak didiknya akidah salimah bahwa agama yang benar itu hanya Islam. Selain Islam salah, kamu wajib untuk mengembangkan Islam. Kamu hafal Quran. Kamu harus ada di depan. Tapi jangan hafal ayatnya saja, harus dipahami maknanya, kemudian ditafsirkan, kemudian dipraktekkan. Quran itu menurut saya ada teori. Hadis itu teori. Harus dipraktekkan. Jangan ditinggalkan sebagai ilmu pengetahuan begitu saja. Kalau tidak ada gunanya. Seperti seorang dokter tidak praktek, nggak ada gunanya. Kan? Ada dokter hewan itu malah jadi bujangga ya. Adian itu kan dokter hewan itu. Ismail Teguh Ismail Marzuki itu juga apa? Taufik Ismail Agi Ismail itu kan jadi dokter, dia dokter hewan, tapi jadi pujangga. Dia menjadi ketua Dewan Dakwah, padahal dia dokter hewan juga. Nah itulah Quran dan hadis itu teori, harus dipraktikkan. Jadi yang hafal Quran itu punya tanggung jawab yang paling besar untuk mempraktikkan semua ayat seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini saja komentar saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampean saya minta sering-sering hadir loh dalam webinar kita ya. Aduh, ternyata pengantarnya atau komentarnya sungguh menyentuh ya dari materi tema yang kita sedang bahas hari ini. Tapi begini Pak Khalil, saya ingin meringkas saja dari yang bagus tadi itu. Rasanya ada yang sangat menarik bahwa kalau sesuai dengan tema kita ini, yaitu apa yang sebetulnya kompetensi yang diharapkan, yang ideal dari lulusan pendidikan Islam. Nah, sampai lebih khusus tadi pesantren. Tapi saya kira jawabannya untuk semuanya pada dasarnya. Jadi pendidikan termasuk pendidikan Islam, termasuk pesantren, harusnya mempunyai kompetensi dia menjadi pemimpin. Nah, itu yang membuat menurut saya sangat-sangat fenomenal. Dan pemimpinnya itu bukan pemimpin tadi, itu bukan pemimpin homogen di masjid, di arisan Islam, tapi pemimpin plural. Mulai dari RT, RW, sampai kabupaten, provinsi, dan negara. Mungkin dalam
conference dalam lembaga internasional. Dan yang disebutkan tadi sudah sekalian, kompetensi yang seperti itu yang diharapkan oleh pendidikan Islam. Lah, itu yang bisa merubah peradaban. Kalau hanya tadi yang digambarkan, minta maaf itu ya, hafidz Al-Quran, jadi qori, kemudian dia menyelamatkan dirinya sendiri. Mendapatkan pesawat yang enak, hotel yang bagus, honorarium yang banyak. Itu kepentingan dia. Dia tidak merubah society. Jadi sekarang sudah sekalian, tantangannya adalah bagaimana kita mempunyai institusi pendidikan yang produknya, alumninya, itu ready menjadi pemimpin. Pemimpin dunia plural, bukan komunitasnya sendiri. Apalagi komunitas sempit. Takmir masjid, ketua yayasan Islam, itu terbatas sekali. Bagaimana bisa menjadi pemimpin dunia plural? Kenapa? Rasulullah itu pemimpin dunia plural. Khulafaur Rasyidin itu pemimpin dunia plural. Yang dipimpin itu adalah orang macam-macam agamanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Khalil Ridwan ini sebagai apa istilahnya ya, sebagai challenge gitu ya, tantangan bagi kita semua, bagaimana pendidikan, apalagi pendidikan Islam, apalagi pesantren, mempunyai produk yang menjadi pemimpin. Bukan produk yang asal menyelamatkan dirinya sendiri, hidup enak, dan macam-macam seperti itu, tidak memberikan bekas kepada sekitarnya. Saudara sekalian, alhamdulillah, monggo silakan. Pak Agus Hidayat, sampean banyak ngomong tuh tentang masalah pendidikan kemarin. Ada yang mau ditambahkan, Pak Agus? Mungkin yang lain, monggo, silakan. Siapa? Pak Gimin, monggo, Pak Profesor Gimin bisa mempunyai kontribusi, Pak Gimin. Ini ada noise dari siapa ini ya? Monggo di mute aja. Yang punya Pak Gimin, monggo silakan, Profesor Gimin. Oke. Jadi ketika Profesor Nuh itu menjadi menteri, beliau itu mengubah pendidikan yang tadi itu hanya satu, yang Islam saja, kemudian yang yang umum saja, tapi beliau itu mencampurkan. Jadi misalnya IAIN, nah dulu hanya mengajarkan agama Islam saja, sekarang menjadikan universitas di mana di sana ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum. Nah, dengan demikian itu harapannya keluarannya nanti bisa menjadi satu pemimpin di dunia plural yang dasarnya itu adalah Islam. Jadi itu satu pemikiran penggabungan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Jadi mereka ilmunya kepemimpinan pluralnya itu bagus, tapi dasar Islamnya bagus. Nah, menurut pengalaman sebenarnya yang menjadi kerusakan itu sebenarnya adalah mungkin bahwa pemimpin itu mempunyai kemampuan kapasitas macam-macam, tapi bahwa akidahnya, keyakinannya itu ya goyah ya. Katakanlah ya yang namanya goyah itu misalnya pemimpin, kemudian ditawari sogokan, ya mau, itu sudah yang namanya akidahnya sudah tidak bisa. Jadi selama pemimpin masih masih tergoyahkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketika janji dia disumpah, saya kira itu yang sebenarnya harus tertanamkan. Nah, karena kebetulan kalau jadi pemimpin itu memang dia banyak itu, yang namanya godaan, yang namanya ini, yang namanya suap, namanya itu, keinginannya itu, tapi ya ketika akan bisa menerima satu ingat Allah sudah jelas tidak.
Nah, itu yang harus bagaimana Pak Kiai mereka bisa nanamkan pada anak didiknya supaya selalu memahami itu. Ya, jadi itu memang dalam pengalaman saya itu, ya itulah sebenarnya keyakinan apa ya, itu yang harus tertanam bagus ya. Jadi penggabungan keyakinan terhadap agamanya kuat, kemudian kemampuan umumnya itu kuat gitu. Jadi kalau sekarang ini kan masalahnya kan demokratis itu ya kelemahannya kalau dalam demokrasi itu rakyatnya itu memang pandai-pandai dalam artian pendidikannya unggul, kemampuannya unggul, maka dia tentu akan memilih pemimpin yang diperkirakan akan punya kemampuan itu, bukan hanya karena senang karena itu. Nah, itulah sebenarnya. Nah, itu diperoleh dari track record-nya dari bawah itu. Jadi dia punya pemimpin bawah kayak apa dilihat, kemudian ke atas dilihat dia kan kayak apa, lah itu baru dilihat ke semuanya, baru akan kita dapatkan orang-orang yang hebat ya. Jadi saya kira itu pemikiran saya begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini menekankan lagi pentingnya model pendidikan, baik yang pendidikan umum maupun pendidikan keislaman, yang insya Allah akan bisa membawa misi Islam yang merubah peradaban buruk menjadi peradaban yang mulia. Ini Pak Agus ini rupanya sudah ancang-ancang mau bicara juga ini. Monggo Pak Agus, apa juga mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim buat semua ini tokoh-tokoh senior dan profesional. Dan kebetulan mungkin saya yang termuda mungkin di forum ini. Artinya saya menyikapi dari tadi apa yang disampaikan oleh inisiator dan para tokoh-tokoh ulama, yaitu tadi Kiai Haji Khalil Ridwan. Beliau itu tokoh sepuh tetapi moderat. Artinya dalam hal ini saya kemarin sempat menyinggung di awal, ini memang yang berkaitan dengan akidah akhlak, ini kita harus ditalkin kembali. Karena apapun permasalahannya, ini yang berkaitan dengan akhlak, itu kan akidah. Muaranya dari akidah. Ketika kita tidak hakul yakin dengan sebenar-benarnya yakin dengan adanya Allah, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha segala-galanya, kita akan rancu. Karena yang ditugaskan oleh Rasulullah itu kan sangat sederhana. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia itu sudah berakhlak. Cuma karena satu paham keyakinannya ini belum diprioritaskan secara hakul yakin dalam skala komprehensif, sehingga ini menimbulkan satu konsep yang memang seolah-olah kita syu'udon dengan keyakinan para senior-senior yang mana itu sudah memahami tentang konsep akidah dan akhlak. Tetapi saya mungkin dalam hal ini hanya ingin memberikan satu konsep kembali setelah kita mentalkin diri, membaiat diri, meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha kuasa, dan bahwa Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya. Tentunya nanti akan menjelma kepada satu konsep kepada akhlak. Apa yang dibentuk dalam kehidupan Rasulullah sebagai pribadi Rasulullah, yaitu sidik, amanah, patonah, dan tablik. Nah, ini kebanyakan kita itu ke tablik dulu, bukan kepada penjelmaan daripada karakter Rasulullah. Sidik, amanah, patonah. Nah, yang kedua, kita juga harus hakul yakin dengan warning yang telah tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallah, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa itu adalah warning Allah yang jelas-jelas mutlak. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri.
Nah, ini perlu kita ejawantakan dalam konsep kehidupan Islam secara kafah. Bagaimana kita mengimplementasikan daripada surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan kita juga harus kembali kepada pengagungan kepada Allah dan permohonan kepada Allah dalam suratul Fatihah. Kita di sana mutlak memuliakan Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, dan minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus yang mana? Kok sampai hari ini masih selalu bengkok dan tidak pernah terbukti? Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, karena memang dari akhlak kitanya ini belum hakul yakin. Permohonan kita belum hakul yakin. Nah, terus ditambah lagi dengan At-Tahrim ayat 6. Itu mutlak. Satu bukti daripada perjanjian umat Islam sebagai hamba yang beriman. Jagalah dirimu dan keluarga, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita itu sebenarnya paham enggak sih itu? Dari hal yang sudah dirujuk oleh Al-Quran dengan ancaman-ancaman yang begitu konkret. Ya enggak? Nah, ini kita juga belum paham. Belum lagi kita menjabarkan dari surah Al-Ma'un. Siapakah orang yang mendustakan agama? Menghardik anak yatim, mendustakan agama. Penjabaran daripada menghardik anak yatim itu sangat luas. Bukan hanya menghardik dalam konteks memarahi, tetapi kita membiarkan mereka lapar, membiarkan mereka hina, membiarkan mereka bodoh, tidak menjaminnya. Padahal Allah sendiri juga menjamin kasih sayangnya kepada anak-anak yatim. Ditambah lagi dengan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kita sekarang sudah dalam kondisi yang sangat parah ini. Sudah miskin, pengangguran, lemah iman Islam. Dan kita tidak paham, kita harus tarik benang merah. Kita itu sedang berada ini balik anunya apa HP-nya mungkin Pak Hidayat, Pak Agus, gimana? Masih on atau keputus? Mungkin terputus ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus, insya Allah sudah ketangkap oleh kita. Jadi kalau saya bisa ringkaskan, antara yang disampaikan oleh Pak Abbas Toha, Pak Khalil Ridwan, Pak Sugimin, dan Pak Agus itu saling melengkapi menurut saya. Saling melengkapi. Dan salah satu tantangan yang nyata adalah tadi itu yang saya pikir mungkin yang paling bisa kita pegang sebagai satu catatan, kita harus melahirkan pemimpin dunia plural. Pendidikan, apalagi pendidikan Islam, harus melahirkan pemimpin dunia plural. Dan untuk bisa melahirkan pemimpin dunia plural yang baik, akidahnya itu dimulai di sana, bahwa yang benar itu bagaimana kita harus mentuhankan Tuhan. Kemudian tawakal kepada Tuhan. Dan kemudian taat kepada tuntunan Tuhan. Tantangan yang sering kita hadapi ini mungkin Pak Khalil dan Pak Sugimin. Tadi itu adalah antara lain godaan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugimin. Godaan. Bayangkan loh Pak, itu tidak orang yang melarat saja. Kalau Pak Khalil tadi mungkin contohnya orang yang sedang kekurangan. Kalau Pak Gimin mengatakan dia sudah kaya raya loh. Sudah kaya raya Pak. Gajinya sudah tidak karuan banyaknya. Masih korupsi Pak. Masih korupsi. Kalau yang Pak Khalil tadi saya kira menjadi juga tantangan kita. Bagaimana membuat para alumni pendidikan, apalagi pendidikan Islam pesantren, itu bisa mencari makan. Bisa mencari makan, Pak. Mencari makan tidak dengan menjual yang tidak layak gitu.
Jadi kata kuncinya di situ. Jadi harus ada pendidikan profesi juga itu di dalam pesantren. Sehingga mereka bisa hidup. Bisa hidup di dalam masyarakat dan menjadi pemimpin. Nah, salah satu yang menurut saya tantangannya itu di situ. Jadi kalau seorang yang alumni sudah jelas diplot untuk menjadi pemimpin dunia plural. Oke, seperti Nabi. Tapi dia kemudian siap bisa hidup dengan apa yang dia bisa kerjakan sesuai dengan profesi dia. Dan kemudian dia memimpin dan dia tidak akan terjebak. Apakah disuap, apakah diiming-imingin, apakah diancam, Pak. Jadi salah satu Pak yang jadi tantangan itu juga pemimpin di dalam dunia plural itu. Dia kalau nggak ingin itu bosnya diancam. Bahkan ancamannya itu sampai dia misalnya mau diancam apa? Bukan hanya diturunkan pangkatnya, tapi mungkin keluarganya akan disakiti. Siap nggak pemimpin dunia plural yang membawa akidah Islam mempunyai jawaban terhadap tantangan seperti itu? Saya kira saudara sekalian, mungkin ini waktunya sudah jam 9:15. Mungkin rasanya masukan-masukan sudah bagus. Nah, sekarang saya persilakan Pak Abbas Toha untuk memberikan kata penutup dari apa yang tadi didengarkan dari para masukan dari para peserta dari webinar hari ini. Monggo Pak Abbas Toha bisa memberikan catatan penutup. Ya, jadi betul disampaikan oleh Pak Kehli, yang dibentuk adalah akidah. Karena dengan akidah itulah muncul akhlak. Akhlak inilah landasan operasionalnya dalam membentuk peradaban. Nah, kemudian adanya perguruan tinggi negeri yang IIN menjadi UIN, ini salah menterinya Pak Maftuh ya dulu. Tetapi sekarang yang terjadi adalah apa? Pendangkalan Islam yang terjadi karena masuknya orientalisme. Ini harus kita jaga dan kembalikan. Nah, kemudian tadi saya menyatakan ada model pendidikan seperti Dr. Adian Husaini, itu pesantrennya mendidik dengan Budi Amsori. Itu juga selama 7 semester itu akidah dan adab. Kemudian mereka mengambil umum, setelah itu apakah mereka melanjutkan ke kedokteran dan sebagainya. Jadi sudah beberapa pesantren begitu. Begitu juga di Sumatera Barat. Nah, kita tahu Darul Falah yang dibangun oleh Pak Nasir, Pak Iskandar itu di Bogor, itu mereka dididik untuk bertani, dididik untuk beternak, sehingga mereka terjun ke masyarakat menjadi pemimpin. Jadi memang seperti juga di Dewan Dakwah Jakarta itu yang pendidikan kader mereka itu sudah mulai dengan materi-materi. Saya juga mengisi 3 angkatan, sekarang sudah angkatan ke-17. Jadi malah saya berpikir barangkali ini perlu partai-partai Islam ini, partai dakwah ini membuat itu leadership school, sehingga lahir pemimpin perubahan, lahir pemimpin umat, lahir pemimpin plural tadi, tapi dengan dasar pegangannya itu adalah akhlak yang tercakup di dalamnya masalah amanah, fatonah, sidik, tarbiyah, dan seterusnya. Kemudian baru spesialisasinya. Sudah sekalian, Pak Agus, minta maaf ini waktunya sudah hampir habis tadi, tapi ya, sudah ditangkap sudah ditangkap tadi, maksudnya akidah, akhlak, dan kemudian profesi. Nah, itu sudah kita tangkap, dalil-dalil Al-Qur'annya sudah kita tahu. Sekarang bagaimana menanamkan itu dalam pendidikan, dan saya kira Pak Khalil Ridwan dengan sangat eksplisit menyatakan kita harus konkretkan bahwa proses pendidikan, apalagi pendidikan Islam yang spesifik seperti pesantren, produknya harus menjadi pemimpin dunia plural yang membawa misi Islam yang rahmatan lil alamin. Dia tidak akan, katanya Pak Sugimin, mudah dijebak dengan iming-iming, atau bahkan mungkin juga tidak mudah untuk ditakut-takutin dengan ancaman. Demi dia untuk menegakkan kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi akidah di sana, sehingga tidak akan terbentuklah
pemimpin yang tadi dikatakan Pak Khalil Ridwan. Dari pesantren malah menghasilkan pemimpin yang membawa kepada sekularisme, pemimpin yang membawa kepada liberalisme yang merusak Islam. Mana ada Nabi memberikan tuntunan sekularisme dan mana ada Nabi Muhammad membawa tuntunan yang disebut liberalisme. Saya kira demikian saudara sekalian, saya sampaikan terima kasih kepada semua pembicara mulai dengan Pak Abbas Toha, kemudian Pak Khalil Ridwan, kemudian Pak Sugimin, kemudian Pak Agus, dan teman-teman yang lain insya Allah juga nanti akan bisa memberikan kontribusi pada kesempatan yang berbeda. Kita tutup pertemuan kita Zoom meeting dari Syarikat Islam Politik yang terkait dengan pembelajaran intisari berislam kafa, Islam yang utuh, tentu dimulai dengan akidah dan kemudian syariah yang bersifat personal, syariah yang bersifat kemudian sosial politik, dan kemudian menangani masalah-masalah kemasyarakatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian saudara, mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.